Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kita kembali dipersatukan di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan September kita belajar sebuah tema besar, kata dunia atau kata Tuhan. Siapa yang akan kita ikuti? Maka pada edisi hari ini, Selasa 30 September 2025, kita akan mengakhiri dan menutup dengan sebuah tema, menyenangkan Tuhan, bukan manusia, yang diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat pertama sampai kelima. Dan karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah dan kita mengheningkan jiwa batin kita dalam saat teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan menerima kebenaran sabda Tuhan, sebuah pujian menghantarkan kita. Kasih-Mu tiada duanya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran firman Allah yang menerangi hati kita, mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang setia, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi dengan kasih setia, kemurahan, dan kebaikan yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu di sepanjang hari ini, untuk perlindungan dan juga pemeliharaan-Mu. Dan saat ini bersama dengan segenap sahabat Petra, kami akan menerima sabda-Mu. Di sepanjang bulan September kami telah belajar di antara kata dunia dan kata Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mengambil sebuah keputusan besar bahwa kami hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati, jiwa, pikiran, menerangi batin, sehingga kami semua dimampukan untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau pun berbelas kasih untuk mengurapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini. Hikmat dan kuasa-Mu akan memampukan apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini menyenangkan Tuhan bukan manusia. Bersama kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat pertama sampai kelima dalam sebuah perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Demikian sabda Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Nabi Habakuk mengeluh melihat orang yang benar justru dipersalahkan dan sebaliknya malah orang yang salah dibenarkan. Orang jujur semakin ditindas dan orang fasik seakan-akan semakin berkemenangan, dan itu dilukiskan di pasal yang pertama. Tetapi Nabi Habakuk mengerti, karena memang dunia bisa menjadi terbalik. Namun orang benar tetap akan hidup oleh percayanya. Artinya memang situasi dan keadaan dapat berubah, tetapi kita tetap akan percaya kesetiaan dan keadilan Tuhan akan tetap berlaku. Maka hari ini sepanjang bulan kita telah belajar akan selalu ada kata dunia di antara kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita mengambil keputusan menyenangkan Tuhan, bukan lagi manusia. Bagaimana di tengah-tengah suara dan godaan dunia kita tetap memilih menyenangkan Tuhan? Pertama, fokuslah pada panggilan Tuhan. Tuhan telah memanggil kita untuk pekerjaan tertentu. Karena itu sebagai pengikutnya kita perlu fokus mengerjakan panggilan itu di dalam hidup kita. Dunia mungkin menawarkan segala sesuatu yang menarik, tetapi kalau menjauhkan kita dari panggilan Tuhan, kita harus tetap menolaknya. Kita belajar Tuhan jelas akan disenangkan bila kita bertahan dengan panggilannya, bila kita mau melakukan kehendaknya dengan setia. Fokuslah pada panggilan Tuhan, itu yang menyenangkannya. Kedua, berubahlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali justru kita lebih terdorong mau mengubah diri kita semata-mata supaya tidak ditolak,
supaya lebih diterima lebih-lebih, supaya dapat menyenangkan manusia. Dan kita belajar, bukan persoalannya tidak boleh, tetapi persoalannya apakah yang baik di mata manusia ternyata belum tentu baik di mata Tuhan. Jika kita memang mau mengubah diri untuk benar-benar menjadi lebih baik, jangan hanya demi pujian, jangan hanya demi penerimaan manusia, pastikan bahwa kita melakukannya untuk menyenangkan hatinya. Sekalipun tidak selalu menyenangkan hati manusia, perubahan demi Tuhan itu selalu menjadikan kita lebih baik, menjadikan Tuhan dimuliakan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ketiga, menyenangkan Tuhan adalah dengan sikap melayani. Sebab selama di dunia Tuhan Yesus pun hidup untuk melayani. Maka demikian juga kita diharapkannya untuk melayani dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menetapkan kita berada di dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani seperti Kristus. Melayani dengan hati yang tulus, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itulah yang akan menyenangkan hatinya dan justru malah membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bisakah kita tetap mempertahankan hidup yang lurus di tengah zaman yang semakin bengkok ke kanan dan ke kiri? Bisakah kita tetap melakukan yang benar di saat semua orang nyaman, tidak terbeban, apalagi bersalah, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan? Bisakah kita tetap hidup dalam hati nurani yang murni, sekalipun dunia menggoda, mendesak hingga menyeret supaya kita hidup dalam kepalsuan? Memang benar-benar sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Dan ketika kita memilih untuk tetap berjalan menurut firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh mewujudkan cinta kita kepada Allah dengan bertindak menyenangkannya, dikatakan dengan jelas, orang benar akan hidup tetap karena percayanya. Orang percaya akan tetap hidup. Kesulitan dan godaan tidak dapat menghentikan, menjatuhkannya. Ia akan tetap hidup oleh karena kebenaran dan oleh karena imannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bukankah hal yang indah bila dunia yang telah menjadi terbalik, tetapi justru kita tetap berdiri, tidak berguncang dan tidak berubah. Dan itu karena kita tetap percaya dan hidup dalam kebenarannya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema. Dan karena itu mari kita renungkan, kita resapi dan hayati. Dan sebuah pujian menghantarkan kita, Roh Allah yang hidup. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kini kami mengerti dunia terus berubah dan mengombang-ambingkan kami. Tetapi biarlah kami tetap bertahan di dalam Tuhan, karena di saat itulah kami terombang-ambing, tetapi kami teguh berdiri dan tidak terjatuh dalam kebenaran-Mu. Kami membutuhkan hikmat pertolongan. Biarlah kesungguhan kasih kami kepada Tuhan menjadi kekuatan untuk terus bertahan dan percaya dalam segala keadaan. Orang benar tetap akan hidup karena percaya.
dan dengan iman kepadamu juga kami memanjatkan permohonan syafaat kami, memohonkan perlindungan bagi bangsa dan negara kami, jauhkan dari perpecahan ataupun bencana alam. Karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, tuntun segenap rakyat Indonesia, dan kami boleh mewujudkan kerajaan Allah di mana kebenaran dan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan nyata atas kehidupan bangsa kami sehari-hari. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus di seluruh muka bumi. Peliharalah dan biarlah kami pun terus menunaikan tugas panggilan, baik iman yang terus berakar, bertumbuh hingga berbuah, dan setiap umatmu boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Demikian juga berkati segenap karya pelayanan jemaatmu untuk menjadi pewartaan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang melihat, mendengar, terpanggil dan percaya, dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati juga ya Bapa Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami bersekutu, memuji dan menyembah. Karena itu Bapa, biarlah Radio Petra selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan Engkau pun memberkati setiap pribadi yang terlibat dalam ladang Radio Petra ini. Kini kami juga mengingat akan segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan lawatan dan belas kasih Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati Langkir Santoso, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo yang juga dalam proses pemulihan terapi kanker, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer. Dan kami pun juga mendoakan segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Paryanti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Suhatmati, Bapak Sumadi PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Haditejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Saudari Victor Tito Pamungkas, dan juga Ibu Mujirah Dalsuki. Kami pun juga membawa segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja mereka yang juga lemah dan dalam kelemahan tubuh, yaitu Ibu Rinda Danardio, Bapak Setiadi, Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco, Ibu Rumah, Ibu Umulinda, Ibu Endang Suparyono, Ibu Tri Pawestina Thomas, Bapak Praptomo, Bapak Joko Sunyoto, Ibu Kasih, Ibu Srini, Anak Isabel Akasia, Anak Kasya, Ibu Kusmanto, Ibu Projo Suwarno, Bapak Sumaryadi, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Gatot Murjito, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Sungkono, Ibu Suwarno, Ibu Sri Rahayu, Ibu Dani dan Bapak Ismu, Ibu Asih Pratiwi, Ibu Pendeta Kristian Muryati bersama putrinya terkasih Adik Sekar Kabingahan, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Bapak Mulyadi, Ibu Rujito, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama dan Mas Bernard, serta juga bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mereka yang lemah dan sakit. Kami
membawa di hadapan-Mu yang penuh belas kasih, menantikan rahmat-Mu, anugerahkan kekuatan penghiburan, anugerahkan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Juga kami memohon penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka, yaitu keluarga almarhum Saudara Dias Karta Asa Kinentur, keluarga almarhum Bapak Pujo Prasetyo, keluarga almarhum Bapak Hendro Martono, keluarga almarhum Ibu Elizabeth Betty Indriana, dan juga keluarga almarhum Ibu Sri Sukapti Mardiono. Mereka semua kehilangan, mereka berduka cita. Karena itu hiburkanlah mereka, sebab kematian bukanlah akhir, tetapi kegenapan kuasa kebangkitan Kristus, di mana mereka yang telah mati justru Tuhan bangkitkan dalam kemenangan kehidupan kekal surgawi. Hiburkan keluarga untuk mampu melanjutkan kehidupan dengan semakin iman dan bakti yang teguh kepadamu. Kini kami pun memohon rahmat Tuhan di tengah keluarga Bapak Tri Sandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel. Engkau melindungi, memelihara, Engkau mencukupkan, dan Engkau berkenan melembutkan hati keras dan memulihkan rumah tangga ini. Kami pun juga mengingat bagi segenap mereka yang berusia lanjut, bermahkota rambut putih dan umur panjang, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Murtopo, Ibu Ponirin Dikrica, Bapak Wiranto Didayu, dan Bapak serta Ibu Sukir Mujiwidodo, dan segenap Adi Yuswo sahabat Petra yang berdoa bersama kami. Engkau melawat dan melindungi, menganugerahkan kekuatan kesehatan, mengiringi hari-hari segenap poro eyang dengan damai sejahtera. Jauhkan mereka dari penyakit, godaan, dan kecelakaan, limpahi dalam kesehatan dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami pun juga berdoa bagi setiap keluarga kami, mohon tuntunan Tuhan supaya menjadi keluarga yang sungguh berbakti, yang dengar-dengaran, keluarga yang mengasihi Tuhan dan melayani umatnya. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja dengan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Talenta anak-anak kami boleh berkembang, karya mereka pun juga boleh menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak kami pun boleh mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakanlah penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami menghayati kehidupan pernikahan yang kudus, adalah yang dipersatukan Allah, yang tidak dapat diceraikan oleh manusia. Pernikahan yang dibangun, dikuduskan, dan dipersatukan Allah untuk menjadi keluarga yang kekal, keluarga yang utuh, keluarga yang kudus, keluarga yang tidak dapat terceraikan. Juga berkati setiap suami istri yang merindukan momongan, supaya mereka pun boleh mengasuh mendidik anak-anak perjanjian. Biarlah dengan demikian anak cucu kami mengenal, mengasihi, dan dengan demikian segenap keturunan kami seterusnya dan untuk selamanya mengenal, mengasihi, dan berbakti kepadamu. Kami pun menantikan uluran tangan atas setiap pergumulan-pergumulan kami, supaya kami tidak mengambil keputusan yang salah, supaya kami tidak justru lelah, jauh dari Tuhan, dan jatuh ke dalam dosa. Biarlah dalam pergumulan kami merasakan rahmat, kuasa, dan kemurahan-Mu, sehingga kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau mendatangkan kebaikan, sehingga justru di dalam segala pergumulan kami bersukacita, karena itu adalah bagian rahmat dan kuasa-Mu. Dalam setiap pergumulan Engkau menyempurnakan keselamatan kami.
Terima kasih Bapa, kami mohon ampun untuk permohonan yang begitu panjang dan jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Sebab doa ini hanya kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan, kesalahan kami para pendosa, tetapi kami panjatkan di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh belas kasih dan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan jika kita sungguh percaya Tuhan mendengar, kita kini percaya untuk bertindak, menjadi pelaku firman, mewujudkan kuasa doa ini nyata atas hidup kita sehari-hari. Menyongsong pengutusan dan berkat, kita mempersiapkan diri, dan sebuah pujian meneguhkan kita. Ujilah aku Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita harus mengakhiri karena ibadah sejati kita justru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan bukan mendengar segala godaan dunia. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 30 September tahun 2025. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya masih berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati di dalam kebersamaan yang singkat sekalipun, ada ucapan tutur kata saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, dan segenap sahabat Petra kiranya berkenan mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.